karena saya sering kondangan mulu, rencana hari ini saya mau mantau player Mas Dimas. Mantau player ya. Tapi harganya jangan mahal-mahal. Kita nyesuaiin kok, nyesuaiin. Siap. Nyesuaiin semuanya pokoknya. Ini lop ikan ya, ternakan asli, ternakan SJM sendiri. Ya. Ini. Gini ada ya, Mas? Gila parah gilanya. Tarungnya nih, gila. Ini player pantauan nih. Player pantauan. Ini yang harga berapa dulu sebutin? Ini harga 8 juta. 8 juta. Ya, yang ini 15 tadi ya. Iya. Oke. Saya mau ambil burung ya. Iya. Yang mana bingung. Jadi saya saran untuk Mas Akbari di tank 600 yang sekarang udah siap tenaganya, yang tadi si Idola. Idola mana? Nomor 7 nih. Nah. Nomor 7. Maaf. Ini burung insya Allah stabil banget. CC-nya ngelawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Akbari Damasta. Gimana ini para Damasta ya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu diberi rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini saya berada di mana ini? Seperti biasa, dulu saya pernah mampir ke sini di SJM Merpati. Nah, tujuan saya kemari adalah untuk ya biasa ya, halal bihalal, karena sudah 2 kali saya mampir dan sekarang saya juga ada planning buat rencana hari ini. Saya mau ngambil player di sini, siapa tahu ada ya kan. Terus saya mau minta edukasinya supaya burungnya juara-juara terus, karena saya lihat SJM Merpati di update-nya di Facebook itu burungnya juara. Seperti apa nanti keseruannya? Yuk langsung. I'm so fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright, so bright. Don't come and try to share some of this light, no. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like ya. Gotta make sure you know how to shake it like a bartender. Team with me and they all winners. Nah, ini dia. Baji. Assalamualaikum. Salam Mas Akbari. Alhamdulillah ketemu lagi sama Mas Dimas. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin Mas Akbari. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini rencana saya datang ke sini tujuannya ya seperti biasa untuk berbagi ilmu edukasinya Mas Dimas. Yang kedua, karena saya sering kondangan mulu, rencana hari ini saya mau mantau player Mas Dimas. Mantau player ya. Tapi harganya jangan mahal-mahal. Kita nyesuaiin kok, nyesuaiin. Siap. Nyesuaiin semuanya pokoknya. Oke, ini perkembangannya hari ini dan sebelumnya ini gimana Mas Dimas? Terus apa yang baru di SJM Merpati ini? Perkembangannya sih Mas kemarin ya. Kita ini kemarin sama lah, kita sebagai pemain Merpati ada wabah lah kemarin di sini. Wabah? Ya kemarin burung sakit semua Mas. Jadi beberapa besar burung saya keluarin dulu. Jadi 3 bulan di sini tuh burung bener-bener clear. Saya bongkar semua kandang, saya vakumin semuanya, saya desinfektanin semuanya, sabunin semuanya. Alhamdulillah. Itu sekarang sakitnya apa itu? Jadi karena cuacanya ekstrim, hujan panas. Betul. Terus ya itulah yang paling penting, jangan pernah masukin burung sakit dari luar ke kandang.
Ya. Padahal burung kandang kita nggak ada yang sakit nih. Ada burung luar datang ke kandang kita. Oke. Alhamdulillah mas, nyebar semua. Wah. Sampai beberapa pik-pik, player inti Tumbang. bukan tumbang lagi. Wabillahi taufik wal hidayah mas, berpulang semua. Total ada berapa burung dan kerugiannya kalau menurut Mas Dimas ini berapa? Total 60 ya Jal ya. Hah? 60 burung? 60 burung. Serius? Serius. Ya kalau kerugian ya ratusan mah ada lah ya. Waduh. Letoy lah. Ya begitulah. Berarti selama 3 bulan itu sama sekali nggak main burung nih? Sama sekali. Jadi nggak. Jadi burung yang ibarat kata yang sehat kita ungsiin keluar. Pik-pikan yang udah saya jodoh-jodohin, saya sekolahin di beberapa tempat ya, nggak satu tempat, beberapa tempat karena alhamdulillah burung saya banyak mas. Jadi saya sekolahin. Nah, habis Lebaran memang udah rencana kita benerin kandang, kita bikin kandang tambah bagus sirkulasi udaranya. Iya. Kita minimalisir stok yang ada di sini. Gimana caranya? Yang bisa masuk ke sini burung yang pilihan. Siap. Jadi kita udah nggak perlu sortir lagi burung di kandang sini. Jadi memang yang datang ke sini ya emang yang udah layak nantinya buat lomba gitu. Oke, siap. Oke, untuk Oke, jadi untuk hari ini giringan B ada berapa pasang, giringan A juga ada berapa pasang yang siap untuk lomba ataupun masih bahan. Jadi kalau di sini alhamdulillah bahan itu udah anggapannya udah lebih dari setengah jalan ya, 3/4 ya jalan. Udah 600 meteran lah ya. Udah tinggal olah fisik tenaga sama hatamin karakternya. Siap. Gitu aja sih. Jadi total di sini masuk 18 pasang. 18 pasang total semua ya? Total semua. Jadi 9 di B, 9 di A. Beberapa siap lomba, beberapa masih proses latih gitu. Siap. Jadi memang burung baru datang ke sini itu baru 2 minggu ya Jala. Baru 2 minggu. Ya kita benar-benar namanya burung main burung proses ya Mas ya. Iya. Proses. Jadi kita benar-benar ngolah dari ulang dulu. Ngolah lagi. Ya paling saya punya proses 4 giringan lah paling cepat. Sampai burung itu ibarat kata tenaganya di 75%, 80% lah. Gitu. Oke, ini Mas Dimas kan kalau untuk melatih sendiri kan kalau saya lihat mampu ya, maksudnya mampu dalam arti mengolah dari nol sampai ke player. Kenapa disekolahin? Itu alasannya kenapa? Jadi ya itu kenapa sekolah gini. Jadi joki itu punya batas maksimal dia bisa ngelatih burung. Manusia ada keterbatasannya. Buat saya kalau joki ngelatih itu maksimal tuh bawa 2 dongdang aja udah capek bener. 8 dongdang nih untuk latihan ya, bukan untuk lomba ya. Iya. 8 pasang dia ngelatih itu udah luar biasa Mas. Luar biasa, bener. Karena burung di sini puluhan pasang overload ya, harus saya sekolahin keluar tetap. Biar apa? Biar cepet jadinya. Nyebar apa? Nyebar, 1 titik? Enggak 1 titik. Berapa itu? Kita ada bisa 4-5 titik lah ya. 4-5 titik sampai di Jawa ada. Oh, di Jawa ada. Di Serang ada, di Tangerang juga ada. Terus nanti tarik lagi ke sini. Nanti yang udah jadi kita pantau ke sono. Yang mana yang udah layak baru kita bawa, yang belum layak nggak kita bawa. Oh. Biasanya berapa giringan? Dari saya tahan? Biasa ngasih waktu itu paling cepat 4 bulan 8 giringan. 4 bulan 8 giringan. Iya. Itu kondisinya? Ya kondisinya tetap nggak bisa 100% ya Mas ya. Saya bilang ya paling 75-80% Mas. Yang sisanya kita bawa, nanti sisanya kita yang ngolah di sini. Iya, benar. Kita yang ngamplasin di sini. Siap. Iya kan? Tapi memang saya minta di sono pada saat latihan murni tenaganya dia, jangan ada doping apapun masuk ke burungnya, jadi nanti kita susah di sininya kan? Masih polosan lah intinya. Polosan. Oke, kita lanjut. Yang mana yang mau dibahas menurut Mas Dimas dulu? Mas Akbari katanya mau nyari player. Ya, siap. Nah, biasanya Mas,
orang yang bertanya sama saya player, saya nanya, Mas Akbari mainnya di lapak mana? Paling sering gitu Paling aja. sering kan di Lapak Mandiri nih. Lapak Mandiri. Jatiasi, Bekasi situ. Itu treknya berapa meter? Kurang lebih ada 600 atau 700. Wah, berarti ini ya teman-teman ya. Berarti trek pendek. Trek Ini pendek ya. Otomatis dalam trek pendek itu mesti cari burung yang super stabil kan? Bener dong. Ya. Kalau burung terlalu kencang di trek-trek begitu, waduh, agak repot ya kan. Siap. Bisa ngerobokan, bisa keluar patek. Oh, jadi gini, kalau Mas Dimas, kalau ada orang beli player ataupun Iya dong. yang bahan gitu ya, pasti ditanyain dulu Mainnya di lapak mana? ya gitu. Betul. Karena burung itu Segmennya mau kemana nih gitu iya, kan. bukan segmennya Mas. Burung itu akan jadi bagus kalau main di tempat yang pas. Siap. Enggak, kalau burung yang istimewa main di lapak model kayak gimana aja pasti bagus. Ya. Garong JR, Star One, Ya. udah miliaran harganya. Wah, udah. Lemah kita iya. orang biasa beli yang kayak gitu. Cuman kan makanya kalau orang beli burung ke saya tanya, lah treknya berapa meter, anginnya di sono bagaimana, dorong apa ngelawan. Saya harus bener-bener cari yang sesuai sama kebutuhannya gitu loh. Iya. Jangan sampai tapak pendek saya kasih burung yang sprint nujem kayak tombak begitu. Siap. Yang buat main lapak-lapak kayak di sini, lapak joglo yang lapaknya treknya 850. Burung tinggi-tinggi itu perlu yang begitu. Kalau burung yang stabil-stabil bener habis ketinggalan. Iya, Pak. Nah, saya ada rekomendasi buat Jal, idola keluarin Jal. Idola. Nah, saya punya burung nih Mas. Ya, jadi gini. Kan tadi sudah ditanyakan berapa treknya, berarti yang dipertanyakan sudah diuji kualitas dengan trek segitu ya? Betul. Betul. Ini namanya Baru saya namain nih Mas. Ini namanya idola. non ring atau? Non ring, ini burung pantauan Mas. Oh, burung pantauan. Iya, burung pantauan. Harganya? Bisik-bisik atau? Enggak, kalau yang seperti begini, burung player yang udah jadi seperti ini, rata-rata di sini yang udah tinggal siap main tuh 5 jutaan. 5 jutaan. Iya, 5 jutaan. Kalau yang masih mau nyari tenaga paling 3 juta, 3 juta setengah. Tapi kalau yang udah prestasi bisa 10, bisa 10 up. Coba, maaf. Oke, kita lihat nih. Ini matanya Reng-reng. reng-reng ya. Tapi jelas ya kalau untuk pelihatan ya. Jelas. Giring ya? Giring. Giring. Lar rapi tuh. Reng-rengnya kanan kiri Mas. Iya ya. Gas cuma satu. Oke, boleh diceritakan Iya. Mas siapa? Mas Rijal nih. Rijal. Sebelumnya nggak pernah ketemu ya? Belum. Mas Akbari belum ketemu. Iya. Mas Akbari ketemunya sama Jetot sama Mbe. Iya. Coba ceritain Mas Rijal. Ini mah stabil Mas, burung stabil. Aman. Stabil. Udah ngunci bener sama kolong. Oh, ini main di berapa lapak? Ini mah banyak Mas, 3 lapak, 4 lapak. Udah 3-4 lapak. Ini di CRC udah apa namanya? Udah finish, di BCC sudah finish. Nah, ini hari ini mau saya finishin di lapak joglo. Oh, burung muda. Burung muda. Berapa rampasannya? Ini jatuhnya 2 rampas. 2 rampasan. Baru ngerampasin 2. Oh iya. Baru rapi. Karakter dan emosi gimana Mas? Menurut Mas Rijal kan pantauannya pasti tahu nih. Selama ngelatih juga atau gimana gitu. burung mah apa namanya aman Mas ini. Maksudnya amannya stabil gitu. Sendiri aman. Karakter terbang maksudnya ketika itu pasti kan ada faktornya nih. Ya, Maksudnya Anteng dia mah. oh, anteng. Begitu lihat ring dia udah ngunci dulu. Oh gitu. Seringnya nyolong dulu atas. Nyolong star dulu. Iya, nyolong star dulu. Jadi kalau diduluin ya dia mau emosi mau. Mau emosi mau ya. Ya tinggal olahan nanti di saya gimana kan. Ya, gitu. Ya. Sudah tergambarkan lah ya. Ini rekomendasi dari Mas Lim. Rekomendasi untuk trek yang
600 ya Mas ya? 600. Ya, untuk trek-trek 600, trek-trek 700. Kalau sekilo belum lah ya. Kalau sekilo belum. Karena speknya beda. Speknya beda. Tapi kalau memang udah nemuin yang bisa spek semuanya, nah itu harganya beda lagi. Cuman kalau ini untuk dilatih untuk trek panjang bisa nggak? Ya bisa. Tergantung kita ngelatih ngerawatnya, pasti bisa. Bakatnya udah apa? Modalnya udah stabil. Kan main kolong yang penting itu dulu ya. Iya. Kalau di trek pendek aja dia stabil, gimana di trek panjang? Ya, betul, siap. Pasti. Ngiris tali maka jem dia. Yang ngiris talinya bagus, ngiris talinya bagus. Jadi kenapa Mas Akbari kan bilang, Mas saya kondangan melulu, kok Mas Dimas bisa aja juara? Nah itu kan terakhir saya lihat di postingan Mas Dimas Sunda Mani, Serang, juara ya kan. Itu nanti bisa diceritain, nah maksudnya edukasinya perawatan dari burung juara itu gimana, biar mungkin pemirsa yang belum tahu dan saya juga pengen tahu juga nih. Nah itu dia Mas, sebenarnya perawatan sih sama aja, kayak kita jemur misalnya dari jam 7 sampai jam 10 atau jam 11 siang, sama sepertinya yang lainnya di sini. Yang saya bilang paling suplemen kayak jamu, minyak ikan, vitamin B kompleks biasa. Nah balik lagi, burung itu kerja di lapak yang mana? Karakter burung itu. Nah kebetulan burung saya yang kemarin juara di Seoul City itu memang karakternya super stabil. Trek pendek, angin kayak gimana pun nggak ngaruh. Emang dia punya jalan sendiri. Jadi apa? Jalan di situ. Jadi bukan tipe burung yang ngebut, nombak begitu kan. Beberapa saya punya yang begitu juga. Nggak jalan. Yang jalan dia doang, makanya juara gitu Mas. Siap. Jadi main di lapak mana, speknya kudu ngikutin. Kita yang adaptasi, ya kan? Jangan burungnya. Kitanya dulu. Adaptasi buat milih burung. Ya, siap. Oke. Nah, kalau menurut Mas Dimas tipe ambisi nggak sih kalau setiap event besar atau event nasional itu kan, gua harus ikut nih event ini nih gitu. Event itu semuanya ya mungkin mobilan atau seterusnya gitu. Jadi gini, ambisi boleh. Boleh banget. Manusia tanpa ambisi lemas lah ya. Nggak punya gairah ya. Kosong ya, nggak ada tujuan ya. Nggak punya tujuan, maksud saya. Boleh ambisi, cuma dikontrol. Burungnya udah siap belum? Kalau burungnya udah siap, ibaratnya masnya udah siap, finansialnya siap, mau event kemana juga gas. Tapi kalau ada salah satu komponen dari situ yang belum siap, maksain kondangan udah pasti. Sedangkan kita lihat kalau event mobilan, event nasional, Mas, burungnya udah bukan burung-burungan Mas. Wah, kayak robot. Remote kencang banget, ya kan? Kita kalau ngikutin begitu terus burungnya nggak memadai, benar. Mau duit sekarung habis Mas. Begitu, itulah yang mungkin banyak pemain baru, banyak pemain lama bahkan tumbang ya karena maksa pengen ikut event. Ambisi ya. Iya. Oke. Nggak belajar dari yang udah-udah gitu loh. Betul. Makanya saya di sini udah kita nggak ada apa namanya, nggak ada target lah ya. Nggak ada target. Seenaknya burung aja. Burungnya udah siap kita lombain. Kalau belum siap ya latihan lagi. Siap. Mungkin semua tim juga sekarang udah begitu sih Mas ya. Saya lihat udah mulai terarah. Banyak tim-tim baru yang muncul tapi langsung keren gitu, banyak. Seneng saya. Nah itu saya nih cerita sama Mas Akbari. Beberapa saya ngedidik pemain yang bener-bener baru main, bener-bener baru main sampai dia jadi juara, nge-treatnya luar biasa Mas. Berapa lama butuhnya biasanya? Buset, bisa sampai 4 bulan 6 bulan Mas. Itu pemula ya? Pemula, bener-bener yang nol main burung. Pemula dalam arti yang
beli di sini ya? Iya, beli di sini. Bukan maksudnya orang luar yang pemain tapi bukan pembeli atau langganan sini. Iya, bukan. Jadi memang dia beli burung di sini. Saya pilihin, saya tanya lapaknya di mana. Saya pilihin yang benar-benar pas buat di lapak dia main. Rawatannya saya bantu ajarin. Terapan di lapangannya saya bantu ajarin, sama suplemennya saya bantu untuk pakai edukasinya. Iya, iya. Alhamdulillah kalau memangnya dia dengerin, benar-benar menerapkan, benar-benar belajar, dapat Mas. Alhamdulillah udah ada beberapa tim yang akhirnya sekarang jadi langganan juara. Langganan juara. Iya, di Priuk ada, di mana di Joglo sendiri, di Orang Mauk ada. Justru saya sedih Mas kalau misalnya Mas Akbari atau teman-teman beli burung di sini tapi nggak jalan. Nah itu dia, maksudnya kenapa nggak jalannya? Sempat nggak ngerawat burungnya? Nah, ya kan? Ada waktu nggak? Gitu loh. Maksud saya jangan sampai kita udah ngumpulin beli burung, burungnya nggak kepake main atau kita nggak bisa ngelatihnya, jadi rusak doang. Kan begitu ya. Saya juga merasa saya merasa gimana ya? Saya jualan Mas, tapi nggak sembarangan ngejual-jual gitu aja. Saya juga punya rasa memiliki juga. Kalau seandainya Mas Akbari sampai nggak berkembang gitu kan. Betul. Siap, kita lanjut yang lain Mas Dimas, rekomendasinya lagi. Ini ada nih. Ini ternakan sendiri atau? Enggak, ini masih pantauan juga. Pantauan juga. Di Mas Dimas sudah berapa giringan? Ini di saya ada 3 giringan Mas. Ini lagi proses latih. Kemarin waktu beli itu habis mabung. Habis mabung. Mantau di lapak? Mantau di lapak. Lapak mana? Saya ini mantau kebetulan lapak Kelapa 2 di Gading Serpong situ. Gading Serpong. Oke. Kalau ini karakternya burungnya tinggi Mas. Tinggi. Terus dia ngelosnya tajam. Iya, dalam banget ngelosnya. Cuman bawahnya tergantung kita yang nyetir. Mau dikasarin bisa, mau ini bisa. Ini burung enak disetir. Enak disetir lah ya. Enak disetir. Berapa rampasan nih? Maaf. Ini 2 rampasan. 2 rampasan. Yang datang ke sini insya Allah udah burung muda semua Mas. Yang tua-tua udah jadi pacak. Iya, biar ada tempatnya lah ya. Iya. Baru rapi nih Mas. Baru rapi, berarti siap lagi nih ya. Buat keluar. Ya, kita lagi olah fisik lah nih. Tenaganya Mas kuat. Nggak berdiriin tuh lihat dulu tuh. Oke, kalau ini track berapa ini? Kalau ini sebenarnya main di 700 masih enak Mas. Masih enak ya? Ya. Makanya kita tuh pengen nemuin burung yang bisa ACDC kayak Gawang JR, kayak Star One tuh pengen Mas. Waduh, susah Mas, anugerah itu. Anugerah ya? Anugerah bagi pemiliknya, benar nggak? Nggak semua tim besar punya seperti itu. Betul. Tinggal bisa nggak nih dititipin burung mewah seperti ini gitu. Iya, itu luar biasa. Luar biasa. Ini yang pikan sendiri Jal, kasih tahu Jal, 2 pasang. Pikan sendiri. Pikan sendiri. Ini siap. Juga bentar lagi lah nih 2 ini. Coba di sini. Ini anak dari? Ini bapaknya itu adiknya Martin Bandar. Martin Bandar, ibunya? Ya, ibunya itu anaknya Jet 900. Sudah di 500 meter. 500 meter. Ya, udah tahu tali. Udah tahu tali. Ngolong. Stabil ngolong udah. Stabil. Karena bapaknya memang super stabil, juaraan. Memang waktu itu kurang beruntung jadi sayapnya patah Mas. Oh, Dimas selama ngelatih udah berapa giringan sampai sekarang? Ini ngelatih baru 4 giringan, 4 giringan. 4 giringan 2 bulan? Iya 2 bulan lah. Cepet dong. Kalau stabil ngolongnya. Nah itu Mas, karena apa? Indukannya udah disortir. Oh. Jadi indukannya ngasilin anak yang gampang giring, gampang dilatih, dan CC-nya bagus. Itulah yang kita sisain di sini. Oke, darah ini kan ternakan sendiri semua ya? 4 ya? Enggak,
Yang ternakan sendiri yang giringan B ini giring ini dua ini. Oh, dua ini? Iya. Sama itu ya? Iya, itu kan ringnya jelas tuh mas. Siap. Nah ini trek berapa? Terus Kalau ini main ini sih, kalau Allah ngizinin mah ini yang bakalan nanti enak banget mau main trek jauh, trek pendek. Ya, karena ini indukannya bener-bener super stabil, cc-nya kencang. Burung baru rampas. Masih muda banget burung rampas. Ya, ini burungnya di atas itu anteng. Begitu kita jempat, tok. Apa emosinya gila. Kelihatan ya mukanya ya beda. Berapa giringan latih ini sampai jadi? Ini baru 4 giringan mas. 4 giringan? Iya. Wah luar biasa. Cepet mas. Cepet ya. Tergantung Iya. gen ya. Gen, betul. Berapa rate-nya kalau yang ini 2? Kalau yang ini masih di angka 7 jutaan mas. 7 juta. Ini 10. Kenapa? Ntar bisa dilihat sendirilah. Kalau di lapak ya. Iya. Ini memang bagus. Cuman buat nurut, kontrol ini lebih enak. Lebih enak ini. Iya. Dan cc emosinya ini kan emosinya meledak-ledak. Yang ini. Ya. Yang kita takutin karena dia meledak-ledak, tenaganya cepet habis, ya kan? Bener. Nggak bisa diam. Kalau yang ini tenang burungnya. Nyimpen tenaga lah. Nyimpen tenaganya cakep. Siap. Iya, nyimpen tenaganya cakep. Terus yang 2 ini? Nih. Kalau mau yang agak pedesan, Pedas. ya. Karet 2. Karet 2 udah juara. Oh, ini udah juara. Udah juara. Oh, siap. Stabil. Udah juara ini. Ada di 15 jutaan yang seperti ini. Juara di lapak mana? Ya, ini Terus baru juara di lapak di sini aja lokal. berapa kali? Udah banyak, Mas. Udah banyak? Udah banyak. Iya. Cuman burung masih muda. Karakter juaranya bagus. CC-nya yang penting kan. Cakep. Juara banyak 15 juta emang segitu ya? Mas, juaranya baru di lokal kan. Oh, baru dulu. Iya. Oh, jadi nggak ada acuan maksudnya gitu lah. Kalau maksudnya kalau nasional harus gini atau gimana? Nggak ada acuan sih. Saya sih lebih kepada gini aja. Jual burung tuh tergantung kualitasnya aja. Jangan overprice juga. Ketinggian juga orang gimana? Iya nggak? Cuman karena memang ini juga baru kelasnya lokal. Ya, baru kelasnya lokal ya. Kelas Sesuainya. Cuman nanti kita lagi bener-bener naikin grade-nya ini. berapa rapas ini? 2 ya? Jalan 2. Dan gue juara udah banyak ya. Iya. Set, berarti Ya udah sekitar 6 kalian ya. masa depan cerah ini. Masih Stabil, kenceng. Mau trek pendek, trek panjang. pantauan juga dulu ya? Mantap. Berapa ini? Habis juara. Ini di 15 juta, Mas. Oh, Juara langsung dibayar. Habis juara Langsung bayar? Bayar, ya. di tepat. Iya. Wesh. Siap. Begitu. Kelebihannya gimana nih Mas kalau yang ini? Kalau menurut Mas Dimas? Serba bisa main trek. Nah gitu saya bilang sama Mas Akbari, kalau main burung yang ACDC, trek pendek bisa, trek panjang bisa, itu harganya juga kan pasti beda. Dan dia punya keunggulan, dia punya karakter stabil terus. Stabil terus. Di depan terus, di jalannya dia tuh di situ terus. Siap. Udah begitu tembaknya kencang. Ya itu dia. Kalau menurut Mas Dimas, layak nggak buat nasional? Ya, ini lagi dibidik. Lagi dibidik? Iya, lagi dididik supaya buat nasional ini memang. Ini semua Mas, lagi saya didik buat. Jadi di sini nggak ada burung lokalan, nggak ada burung nasional. Memang kita nge-treat, ngelatih semaksimal mungkin, ngerawat semaksimal mungkin supaya bisa ke levelnya naik lah, nggak di lokalan gitu. Ya siap.
Oke, Gitu mantap. Mas. Memang main burung proses. Prosesnya terus. Lama Belajar terus. belajar terus. Jadi nggak ada suhu, Nggak ada. intinya belajar. Iya, belajar terus. Siap, siap. Yang penting gini Mas, kalau main burung itu kita apalagi lomba ya, harus selalu dalam keadaan bahagia. Harus tenang. Iya. Kalau kita tenang, bahagia, tim kita nyaman, Nyaman, burungnya, burungnya kondisi rezeki mah insya Allah mengalir. ngalir. Ada aja insya Allah. Kita lop-lop. Boleh? Oke, Ah. lop-lop. Oke, kita mulai lop-lopan pijikannya. Ini sudah disiapkan. Nah, Mas Kita- Dimas, boleh diceritain? Ini lop ikan ya, ternakan asli, ternakan SJM sendiri. Ya. Ini Buset, gini ada ya Mas. gila parah gini. Tarungnya nih, gila. Oke, coba. Ayo Jem. Kelihatan nggak itu? Oh, Parah. bakalan. Tenang ya. Oke, ini berikutnya mau ngelop apa nih, Mas Player, Dimas? Ini player pantauan nih. Player pantauan. Nah, player Oke, pantauan nih. siap. Ya. Kita coba lop-lopannya seperti apa. Ya, Mi. Ini yang harga berapa dulu sebutin? Ini harga 8 juta. 8 juta. Ya, yang yang ini 15. 15 tadi ya. Iya. Oke. Ini udah siap, dua-duanya udah siap main kelapak ya. Siap tarung. Siap tarung, segiringan Siap star. Di segiringan star. Tipenya tipe ACDC. ACDC. Yang ini ACDC, yang ini ngelos. Ini los. Ya, beda karakter. Siap. Oke, kita coba lop-lopannya. Baik. Oke, Mas Dimas tadi kan udah ngelop beberapa ya. Itu udah mewakili dari peternakannya Mas Dimas lah ya. Jadi kalau di lokalan mah alhamdulillah beberapa udah juara Mas. Ya tinggal mimpi saya gimana caranya ternakan sendiri bisa sampai juara di level yang lebih gede ya. Amin. Nanti. Kayak di nasionalan gitu, pengen dah. Oke. Ini kan ada 1 miliar kalau nggak salah Iya. di mana? Di Legok Chile ya. Legok Chile ya. Ah. Gimana? Kalau emangnya memungkinkan, waktunya nunut, burungnya mau, jokinya siap, finansialnya siap, berangkat kita. Gas. Nih kita udah siapin, insya Allah 8 player buat ke sono. Siap. Boleh ditunjukin?
Coba jelasin Mas Dimas, ini player yang inti lah intinya. Iya, ini baru jadi kemarin dilatih sama Mas Bogel di Serang. Ini namanya King. King, ternakan sendiri kan? Ternakan sendiri. Dari, coba diperlihatkan ringnya. Satrio Jaya Motor nomor. Oke. Satrio Jaya Motor nomor 99 nih Mas. Iya. Siap. Namanya King 99 karena nomornya 99. Oh. Ini jatuhnya cucunya Jet 900. Cucunya Jet Ya, 900 dengan dari yang jantan ya, anak Jet 900 saya temuin sama Mumbai Pluto ya. Ya, Mumbai Pluto dari Bintang Utara ibunya. siap. Siap ini di A ya. Di A, Mas. Berarti hari ini cabutan telur. Hari ini besok. Besok cabutan telur. Minggu ya. Iya. Siap. Persiapannya apa aja nih kalau Nah untuk ini selama 2 bulan ini pasti kita matengin Mas. Ini kan udah baru player baru jadi ya, baru rampas baru jadi. Kita matengin besok tenaganya, fisiknya supaya mantep. Siap. Ini 2 rampasan ya? Jalan 2. Jalan 2 ya? Iya, jalan 2. Set tenaganya. Nggak giring aja begini. Apalagi giring ya. Diginin dulu. Ini capi tudangnya agak rapat. Ya. Ini kakaknya yang tadi kita lock. Kakaknya yang tadi dilop. Kelabu. Oh, yang kelabunya. Iya. Oh. Ini kakaknya yang kelabu. Jadi tritis nih Mas. Karakternya gimana Mas Dimas kalau Ini burung stabil. stabil? Stabil ngelos, panjang. Nyolong terus. Dia nyolong star duluan tipenya. Bawahnya bagus. Stabil. Pernah ikut lomba? Kemarin baru dijajalin, cuman masih belum mantap. Belum mantap. Makanya kita 2 bulan ini lagi pengen mantepin banget lah. Oh, jadi gini ya kalau Tenaganya belum bagus. belum bagus ya. Mas Dimas pernah coba-coba sih, maksudnya dalam arti gue mau lihat kinerjanya, coba lomba atau apa benar-benar matang dulu baru lomba? Jadi kemarin itu sebenarnya ini kan udah stabil kolong ya Mas ya. Udah stabil kolong. Cuman saya lihat tenaganya masih 70% lah. Nah, iseng lah ikutan lomba. Nah, cuman memang karena tenaganya belum ini, jadi kontrolnya masih kurang mantap gitu. Kurang mantap. Keluar patek kemarin dia. Siap. Burung CC-nya cakep, sprintnya bagus. Dia selalu ngambil ces. Karakternya saya suka. Modelannya begini, lancip begini ya. Coba dibikinin dulu. L, ini tipenya L ya? Iya. Size-nya M. Size-nya L. Kecil tapi mantap. M lah ini Mas. Size M ya? M. Siap, oke. Nah, Dilanjut. nih ini ya. Namanya siapa? King. King. Iya. Ini Diego Maradona JR. Diego JR. Diego. Cucu Anak langsung. Anaknya Diego. Anjar. Siap, maaf. Anaknya Diego kecil sama kayak bapaknya. Warnanya coklat selap. Ini juga yang mau nanti dipersiapkan. Betul. Oke, ini player muda. Ya, udah jadi juga. Player Lombok nih, dari atas sampai bawah lurus. lurus. Enggak bang, apa? Siap. Ringnya tuh. Deket ringnya SJM ya. Ini ada barcode-nya ya? Nggak ada ya? Nah. Satrio Jaya Motor. Oke. Kita lihat selarnya kayak apa nih? Ini serampasan jalan dua ya. Muda semua ini. Mudah semua Mas. Dan. Ya. Ada sempet penawaran nggak kalau yang ini sama yang ini? Alhamdulillah ini kemarin udah ditawar 8 juta masing-masing. Masing-masing. Dari tim lokalan? Dari tim lokal. Oh, siap. Cuman Kenapa belum dikasih? saya kan ternakin ya Mas ya. Pengen burung ternakan itu Mas. Pengen disempelin dulu lah Iya. biar juara. Baru kalau juara kan enak jualnya. Enak. Benar-benar. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini size L. Size L. Ya, ini salah satu cucunya Jet 900 yang
Ngap. Jadi Ini belantong. ya moga-moga bisa rezekinya kayak magnet. Amin ya Allah, amin. Kalau ada rezeki kan saya ketularan. Amin. Nggak lupa lah. Kecipratan lah intinya Yoi. gitu. Tuh. Oke, kita review Ini udah dua rampasan nih mas. 2 rampasan ya. Baru selesai mabung. Dia udah juara di lokalan ini. Ini udah juara. Udah Utama atau utama. utama? Karakternya gimana tuh Bang? Ini burung los bang, burung stabil. Burung stabil, los. Cuman burungnya enak dikontrol. Enak. Dikencengin bisa, pelanin bisa. Tergantung ngapeknya. Ya, tipenya dia nyolong atas. Ini tipe nyolong atas dulu. Gitu. Kalau menurut Mas Dimas senangnya gimana sih karakternya? Kalau saya sih, 1-2-nya atau 3-nya atau semuanya? kalau saya sih ya pengennya semuanya ya bang ya. Tapi Cuman yang namanya ternak, balik lagi kan misteri ya mas ya. ini seru. Jadinya nggak semua sama, Iya. iya kan? Makanya saya bisa ngejelasin karena saya udah ngejalanin mereka gitu, sejil. Kalau rata-rata dari ternakan Mas Dimas kan pasti tahu lah ya karakternya itu dari Rata-rata kalau ternakan saya getas mas, getas. maksudnya dari jalan gitu ke satunya cepat. Rata-rata mereka getas, nggak ada yang ngedanglet itu jarang. Nah kalau ini sama, ini over cc nih. Over cc. Ternakan sendiri juga ya? Iya. Namanya? Ini namanya masih belum dikasih nama. Belum kasih nama. Oke. Kita review selarnya. Sama baru ampas juga. Cuman ini masih ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Iya. Masih sering jeblos patek. Masih, wah, udahlah. Ngontrolnya rada bingung. Rata-rata Kecil-kecil ya. kecil ya, M ya. Saya Kecuali tadi L ya. iya, itu doang rada gede. Kecil-kecil lah. Karena saya suka burung yang kecil-kecil gini. Ringkas kayak gitu. Siap. Ininya enak. Nah, Victor, boleh Victor. Ada semua kandang berapa nih? Yang ini ada 14, yang ini 4 mas. 4. Ini 18. Iya. 18 kandang total ya di sini ya. Ini Victor. Victor. Kebetulan ternakan temen. siap. Ini kita lagi siapin juga. Mas Dimas kan player jarang awet ya, pasti keluar ya. Iya. Jarang sampai bertahan sampai saat ini ya. Iya, jarang. Dari saya liput sampai sekarang. Udah diganti semua. Udah keganti semua ini. Kenapa nih Mas Dimas nggak mau mempertahankan semuanya satu aja semuanya buat nanti tarung-tarung keluar atau gimana sih? Apa Mas Dimas ini sangat tergoda dengan uang atau gimana? Hati kecil mah mas, pengen. Pengen lah kita nyisain 4 aja lah. 4 aja nggak usah banyak-banyak buat kita main sendiri. Cuman ketika orang datang ke saya pengen burung bagus, ya saya kasihnya yang saya punya paling bagus lah. Iya. Masa saya ngejual yang jelek kan nggak mau mas. Dengan harga yang sesuai. Gitulah. Cocok ya lepas. Iya. Jadi buat saya ya kalau kita ngegampangin orang, insya Allah lah balik ke saya juga gampang. Jadi mikirnya ya udahlah, emang jalannya saya main sambil jualan begini ya udah nikmatin ya. Iya gitu, nggak pengen saya memiliki gitu satu buat kuncian gitu. Kayaknya dunia nggak ada yang abadi mas ya. Buat saya udahlah, kalau memangnya ada harganya cocok atau ada apresiasi lumayan dari teman-teman, ya udahlah monggo. Saya seneng kok kalau juara di orang kan gitu. Apalagi burung dari sini bisa juara, ya seneng banget lah. Iya, tetap mantau terus kan. Mantau terus. Kita kontrol terus kok. Ya. Oke, ini kita namanya Victory mas. Victory ya. Ya baru rampas 2 nih. Ini lumayan nih, agak gede nih. Agak gede. Ini ternakannya tim R3 Tangerang. R3. Ya ibunya belahan Morris nih, Mumbai Pluto.
bapaknya playernya R3. Ya burung belum juara, cuman Nyenengin lah. nyenengin, insya Allah. Ini karakternya gimana Mas Dimas? Kalau ini burungnya ngajak tinggi lawan. Ngajak tinggi lawan. Jadi dia musuhnya ngebukain, dia nyelip. Oh. Di 2 sama di 3-nya. Teknik ya. Burung agak teknik. Iya. Siap. Rencana ini ke depan mau di Ini rencana memang mau diikutin event besok 1M. ada 1M sama ini rencana mau di mobil second dulu di Mana? lapak Joglo. siap. Mudah-mudahan nih kekejar. Insya Allah sih kayaknya kekejar. Ini lomba pun paling baru 3-4 kali lah. Wow. Belum banyak. Belum banyak ya. Belum banyak. Jadi jam terbangnya juga belum cukup. Belum gitu. cukup. Ya. Tapi masalah kinerja ya mungkin mampu ya. Iya, waktu itu kan perdana dia lomba saya bawa ke Coha. Sampai babak keempat mungkin karena dia sakit kali ya. Apa dilepas jatuh ke tanah, Disetar. disetar. Jadi ketinggalan sama musuhnya. Jadi karena efek ngebom, Iya. disetar, jatuh. Iya, Nggak mau terbang. Nggak mau terbang. Tadinya bagus. Iya, iya. Kemarin mungkin kayak namanya bulunya udah mau mabung juga waktu itu kan baru rampas pertama larnya lar 3 saya lombain maksa. Ya akhirnya ya gitu deh. Ya gitu akhirnya ya udah nih. Jadi Sekarang insya Allah udah nggak jatuh-jatuh lagi. iya. Kemarin kita cor-cor terakhir kemarin sisa kalah di babak keempat. Kalah tipis doang di Seoul City. Oke. Nih, Trek pendek padahal. tadi kan ngomongin ngecor ya. Idealnya kalau Mas Dimas, player Mas Dimas itu berapa kali terbang? Kalau cor itu kan titik penghabisan Iya. tenaga ya. Sekarang gini Mas, kalau kita ngecor itu lihat dari kondisi burungnya dulu. Kalau burung baru selesai mabung rampas baru giringan pertama, ya nggak akan parah-parah dulu. Kita ngecor tuh dalam artian gini Mas, ngolah fisik itu dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai Seninnya udah kita urut Mas. Iya, ada Kita urut, tahapannya. ada tahapannya. Nggak tiba-tiba di Minggu dibantai 20, 15 atau bahkan ada yang ekstrim ke 25. Itu mah ngerusak burung Mas, ototnya hancur. Siap. Yang ada burung ngedrop, sakit, malah jadi nggak kerja, malah biasanya malah CC-nya hilang. Kalau burung terlalu dipaksakan. Lemah jadi. Lemah, iya. Makanya saya kalau masalah dibilang bahasa ngecor itu, ngolah fisiknya itu ya benar-benar nggak lomba. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ada tahapannya. Kuatnya cuma 10 ya 10. Kalau kuatnya baru 8 ya 8. Atau dia bisa kuat sampai 15, udah berarti udah lumayan bagus. Lumayan bagus. Gitu. Dia dalam arti 15 itu konsisten turunnya. Iya. Begitu. Nggak hilang lah intinya. Iya. Rata-rata kan soalnya sekarang lomba nasional itu 11 sampai 13 kali terbangan ya. Iya. Di lomba sekarang eventnya apalagi pesertanya kayak di Sempoyongan kemarin 2000 bisa sampai 13 kali terbangan. Itu dihitung dengan tiket juga ya? Iya, makanya saya ngecor maksimal kalau memang burung yang udah dapet tenaganya di 15. Tapi kalau misalnya mampunya cuman kira-kira enaknya sampai 10 atau 11, 12 ya nggak maksa. Nggak maksa lah. Iya. Kan bisa jangka panjang. Bisa jangka panjang, jangan dipaksa. Jangan paksa. Intinya jangan dipaksa daripada nanti jadi ngedrop burungnya. Intinya pada saat ngeram kita ngebalikin tenaganya itu, Nah, ngebalikin badannya itu. Makanya kandangnya saya bikin senyaman mungkin biar Siap. dia tenang. Kalau ini dia bisa diumbar, jadi tenaga yang udah kekuras selama seminggu bisa balik lagi pas ngeram. oke, siap. Gitu. Mantap. Terus ada lagi? Sejauh ini masih pada yang tadi Mas, yang paling yang ini ya, ini kita siapin juga. Ini kalau memang nanti udah matang, yang tadi kita lock tadi 2 tadi bisa buat naik ke ke A, giringan A. Giringan sebutnya. Support bisa ikut lomba gede ya, Siap. lomba akbar. Saya jadi bingung nih kan. Tadi kan saya mau ambil burung ya. Iya. Yang mana bingung? Jadi saya saran untuk Mas Akbari di tag 600 yang sekarang udah siap tenaganya yang tadi si Idola. Idola mana? Nomor 7 nih. Nah. Nomor 7. Ya, ini insya Allah udah siap tenaganya, udah tinggal main Mas Akbari. Ibarat kata kalau kita ngolah fisik, ya paling segiringan 2 giringan, Giringan ya ya. udah cukup. Nah ini,
Siap. Maaf. Ini burung insya Allah stabil banget. Saya ngelawan. Pakai jamu? Kita kebetulan pakai jamu apa aja mas. RJB masuk, 99 masuk, terserah Mas Akbari. Oh, Karena kan betul. saya bilang tadi, ketika burung ini sekolah, polosan. Polosan ya? Iya. Jadi kan Mas Akbar ini sekarang posisinya mau langsung lomba kan, nggak mau ngelatih dulu kan. Nah yang langsung bisa digas lomba, ya dia nih bulunya lagi rapi, tenaganya juga udah dapet, Iya. badannya udah bagus. Yang lainnya saya masih ngolah mas. Siap. Oke. Nih. Mantap berarti yang ini. Iya. Wah. Oke, ini rencana kedepannya Mas Dimas. Nah, Planning. planning ke depan tetap kita minta doanya teman-teman supaya kita tetap bisa eksis di Merpati Kolong. Semoga saya sama Mas Akbari bisa kolaborasi terus. Siap. Kita bisa bikin klip. Kalau burung saya nih pik-pik udah pada balik, udah pada siap tenaganya. Rencana kita bikin klip main di tengah mas. Siap. Ya dari awal berangkat sampai lomba mas. Siap. Mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti Mas Dimas jejaknya ya. Iya. Bisa ternak, Ya. bisa lomba, Bisa lomba, bisa jualan. bisa jualan, gitu juga ya. Gitu. Siap. Karena ujung-ujungnya di Merpati pasti putaran kandang harus ada. Kalau putaran kandang nggak ada, nggak sehat. Yang penting updatean terus nih Mas. Siap. Dimas. Supaya Mas Dimas ini kan tahu nih SJM seperti apa sih burung merpatinya. Iya. Ketika main di tengah, ketika Main di lokal. gitu kan harus update terus Iya, supaya apa yang dikeluarkan Mas Dimas ke pelanggan-pelanggan tahu nih. Iya betul. Nanti pokoknya kita bisa update terus ya. Nih, Jal coba berbalik Jal. Nih Facebooknya saya nih di Baju Tim ada nih. Facebooknya Dimas Satrio. Oh iya. Di TikToknya SJM Merpati kalau melihat update SJM. Ya, siap. Biar tahu ya, bukan hanya di kontennya Akbari Damasta di sini, ya kan? Mungkin video-video potongan, ya silakan di up lah ya. Iya. Follow atau. Ini udah kalau di bajunya SJM selalu ada tuh. Dimas Satrio Facebooknya, SJM Merpati TikToknya. Siap. Oke. Gitu. Ini berhubung udah siang, Siap Mas Akbar. saya juga mau pamitan sekalian. Tadi yang kelabu. Bang bungkus Jal. Ya. Besekin Jal. Siap. Tadi harganya berapa? Kita deal 5 juta. 5 juta ya? Iya. Siap. Thank you. Makasih Mas Akbari. Sama-sama, saya juga makasih juga supaya nanti SJM tetap berkembang juga. Siap. Selalu konsisten, selalu mencetak merpati-merpati yang benar-benar apa yang disukai para Pemain. Iya. Semoga kita terus amanah Mas. Semoga kita bisa ngasilin burung-burung yang bisa dipakai lomba terus buat teman-teman. Siap. Makasih banyak. Sama-sama. Ya. Saya juga makasih Mas Dimas ya. Makasih Mas Akbari. Sukses selalu, sehat-sehat buat Mas Akbari dan tim. Amin. Sehat selalu buat Mas Dimas dan keluarga. Intinya tetap jaga Konsistensi. Siap. Konsistensi. Orang Jawa kalau ngomong konsistensi susah banget gitu. Intinya gitulah. Sehat selalu buat para pemirsa juga. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak pantas, tidak sopan ataupun kotor. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Udah.